Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bu Dini mengucapkan minal aidin wal faizin. Selamat Hari Raya Kurban. Semoga di hari-hari kurban ini kita diberikan kesehatan dan yang berkurban diberikan rezeki yang banyak ya anak-anakku semuanya ya. Nah, hari ini kita belajar seperti biasa kembali dengan melanjutkan tema kita yang belum selesai, yaitu tapi PB-nya langsung begini rangkum jadi satu, yaitu langsung PB4, PB5, dan PB6. Kenapa begini rangkum? Karena PB4, 5, dan 6 itu materinya hampir bersamaan. Oke anak-anakku sekalian, pada PB4 dan 5 dan 6 ini yang akan kita bahas itu adalah 3 mata pelajaran: Bahasa Indonesia, PKN, sama matematika. Yang pertama bahasa Indonesia dulu ya. Bahasa Indonesia ini masih ada berhubungan dengan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, perkembangbiakan makhluk hidup yang pertama sudah kita bahas itu adalah manusianya. Manusia sudah kita bahas perkembangbiakannya, yaitu ya dengan cara melahirkan ya. Nah, pertumbuhannya sudah kita bahas juga manusia itu, yaitu dari bayi, sudah itu batita, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Nah, sekarang kita belajar tentang perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan itu ada perkembangbiakan hewan itu ya anak-anakku. Yang pertama ada yang beranak, ada yang bertelur. Nah, sekarang yang akan kita, kalau beranak tahu semua ya enggak ya, kalau yang beranak tahu semua, yaitu kucing, kucing, anjing, kuda yang berkaki 4. Jadi hewan yang berkaki 4 itu berkembang biak dengan cara beranak. Jadi itu sudah. Nah, sekarang yang bertelur. Bertelur ini ada yang menggunakan metamorfosis, ada yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, itu yang akan kita bahas anak-anakku semuanya ya. Sekarang bertelur. Bertelur, hewan bertelur. Hewan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, bertelur ini dibagi menjadi dua, secara metamorfosis atau mengalami metamorfosis. Metamorfosis. Yang kedua, yang B, tidak mengalami metamorfosis. Tidak mengalami metamorfosis. Nah, oke. Nah, Bu, di mana letak perbedaannya yang mengalami metamorfosis dan yang tidak mengalami metamorfosis? Sekarang kalau yang mengalami metamorfosis, penjelasan yang mengalami metamorfosis ya. Metamorfosis, terus begini ya. Metamorfosis adalah perkembangbiakan hewan yang mengalami perubahan bentuk fisik. Nah, metamorfosis adalah perkembangbiakan hewan yang mengalami perubahan bentuk fisik. Nah, kalau yang tidak mengalami bentuk fisik itu adalah yang tidak mengalami metamorfosis, berarti dia tidak mengalami perubahan bentuk fisik. Nah, contohnya gini. Contoh yang tidak mengalami metamorfosis kayaknya ayam, ya. Nah, ini kita contoh ayam ya. Ayam ya, dia bertelur nak ya, bertelur. Tapi telur menetas langsung jadi anak ayam. Ya. Ya enggak? Jadi telurnya menetas menjadi anak ayam. Anak ayam menjadi ayam dewasa. Nah, dari perubahan dari anak ayam ke ayam dewasa ini, dia tidak ada perubahan. Jadi telur langsung ke anak ayam. Ya, langsung berubah langsung bentuk anak ayam. Anak ayam tidak lagi berubah. Dia tidak lagi berubah.
misalnya jadi ayamnya bentuknya misalnya ada kupingnya. Nah, misalnya ayamnya ada rambutnya kecoklatan, kemarin nggak ada rambutnya, sekarang ada rambutnya. Nah, itu yang namanya perubahan bentuk fisik. Jadi yang tidak mengalami metamorfosis itu adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk fisik. Jadi bentuk fisiknya sama, dari ayam kecil ke ayam dewasa itu sama. Contohnya satu lagi, nah, itik, ya enggak ya, itik ya, itik itu kan bertelur. Jadi telur itik kecil langsung itik dewasa. Dari itik kecil ke itik dewasa itu dia tidak mengalami perubahan fisik, itu namanya yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, itu yang namanya hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Ibu ulangi ya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu ada dua cara, ada dua prosesnya. Yang pertama dengan mengalami metamorfosis, yang B tidak mengalami metamorfosis. Bu, metamorfosis itu apa? Metamorfosis itu adalah perkembangbiakan hewan yang mengalami perubahan bentuk fisik. Nah, kalau yang tidak mengalami metamorfosis berarti tidak mengalami perubahan bentuk fisik. Contohnya adalah ayam. Ayam tadi dari bertelur, dia berubah, menetas menjadi anak ayam. Anak ayam tadi ke ayam dewasa tidak ada perubahan, bentuk fisiknya sama. Ya, itik, angsa, burung itu dari burung kecil ke burung dewasa semuanya sama, tidak ada perubahan bentuk fisik yang signifikan. Nah, itu yang namanya hewan yang bertelur tapi tidak mengalami metamorfosis. Nah, yang akan kita bahas pada subtema 4 dan 56 subtema 3 ini PB 4 dan 56 itu adalah hewan yang mengalami metamorfosis. Itu yang akan kita bahas ya. Itu yang akan kita bahas. Ulangi, metamorfosis tadi apa? Metamorfosis itu adalah hewan yang mengalami perkembangbiakan dengan perubahan bentuk fisik. Nah, jadi perkembangbiakan hewan yang mengalami perubahan bentuk fisik itu namanya metamorfosis. Nah, sekarang kalian boleh lihat di bukunya yang mana yang metamorfosis. Oke, kita lihat ya di PB 4. Nah, PB 4. Oke, nih lihat nih. Nah, nih baru kita Budini tunjukkan sama kalian. Nih, ini yang namanya perkembangbiakan hewan yang mengalami metamorfosis. Di mana letak perbedaannya, Bu Dini? Nih lihat, dia dari bertelur. Bertelur, dianya jadi ulat. Bukan langsung jadi anak ayam. Kalau tadi kan langsung jadi anak ayam, langsung dewasa, tidak. Jadi dia dari bertelur, dianya jadi ulat. Ulatnya berubah lagi jadi kepompong. Setelah jadi kepompong, dianya baru bisa jadi kupu-kupu. Itu yang namanya metamorfosis. Adalah perkembangbiakan hewan yang mengalami perubahan bentuk fisik. Ingat ya, metamorfosis adalah perkembangbiakan hewan yang mengalami perubahan bentuk fisik. Nah, jadi dari telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Ini berarti adalah hewan dengan hewan kupu-kupu, ya. Nah, sekarang ini belalang. Lihat belalang. Belalang dari telur ke belalang dia kecil. Tapi di mana perubahan kok ini? Ini tidak ada sayapnya. Nah, jadi belalang kecil ini belum ada sayapnya. Langsung ke belalang dewasa. Belalang dewasa di mana perubahan bentuknya? Sudah ada sayap yang bisa terbang. Nah, oke anak-anakku semuanya ya. Nah, jadi metamorfosis adalah perkembangbiakan hewan yang mengalami perubahan bentuk fisik. Nah, oke ya. Jadi metamorfosis dibagi dua lagi. Ada yang metamorfosis sempurna, metamorfosis sempurna. Yang sempurna itu apa, Bu? Yang mengalami 4 kali perubahan. Yang mengalami 4 kali perubahan bentuk fisik. 4 kali perubahan bentuk fisik. Ya, 4 kali perubahan. Jadi ada 4 kali dia perubahan bentuk fisik. Contohnya apa? Contohnya kupu-kupu. Nih lihat, nih
kupu-kupu. Ada 4 kali dia perubahan fisiknya. Dari telur ke ulat, ulat jadi kepompong, langsung ke kupu-kupu dewasa. Nah, ini 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ini namanya sempurna. Namanya metamorfosis sempurna. Perubahan bentuk fisik yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada 4 kali perubahan bentuk. Nah, kalau yang tidak sempurna, nah ini yang kedua. Tidak sempurna. Tidak sempurna ini mengalami 3 kali perubahan bentuk fisik. Nah, jadi yang tidak sempurna, anak-anakku, sempurna ya. Yang tidak sempurna itu ada 3 kali mengalami perubahan fisik. Yang sempurna tadi 4 kali mengalami perubahan fisik. Contohnya apa? Contoh yang barusan tadi Bu Dini bilang. Contohnya adalah belalang. Dianya ada 3 kali perubahan. Nih, 3 kali dari telur ke belalang kecil yang belum ada sayap. Langsung ke belalang dewasa yang ada sayap, yang sayapnya sudah tumbuh. Itu namanya perubahan fisik. Dari yang tidak punya sayap, dia punya sayap. Oke, anak-anak semua ya. Nah, kita buat contoh lagi. Contoh lagi yang mengalami metamorfosis sempurna. Yang mengalami metamorfosis sempurna. Nih, halaman di 134. Kata. Nah, pernah lihat Ipin dan Upin ya? Film Ipin dan Upin ya. Dia mengamati perkembangbiakan kata, ya enggak? Nah, di sana dianya menyanyi. Oke ya. Kata si kata lompat-lompat. Katanya melompat-lompat. Begini nyanyi dikit ya, enggak apa-apa ya. Nah, jadi Ipin Upin itu mengalami perubahan bentuk fisik. 4 kali perubahan bentuk fisik, berarti dia adalah metamorfosis sempurna. Oke, pintar anak Bu ini ya. Jadi ini kalau yang mengalami 4 kali perubahan bentuk fisik itu namanya metamorfosis sempurna. Di mana dimulai? Dari telur. Telur menjadi berudu, menjadi kata kecil. Kata yang tidak ada ekornya ya. Kita baca ya di sini ya. Proses terjadinya kata unik karena mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Proses terjadinya kata mengalami 4 tahapan. Nah, ini telur, berudu, kata muda, dan kata dewasa. Nah, ini lihat ya. Nih, telur, berudu, kata berekor. Ini kalau dianya yang muda ada ekornya. Ya, ada ekornya. Setelah langsung ke kata dewasa. Ekornya kemana? Hilang. Nah, itu namanya perubahan bentuk fisik. Dari yang berekor tidak jadi berekor. Ini namanya metamorfosis sempurna. Nah, oke, kita tambah lagi di sini. Kupu-kupu, kata. Nah, ya. Oke ya. Nah, jadi ini tahapan yang anakku semua ya. Dari telur, berudu, kata berekor, dan kata dewasa ya. Dari ini ekornya nih, mana Bu Dini ekornya nih? Nah, nih kata berekor ya. Oke, nah sekarang kita buka lagi halaman ini. Nih, ini halaman 140. Kira-kira nih lihat, ini metamorfosisnya sempurna atau tidak? Yuk. Oke, pintar anak Bu Dini. Ini adalah metamorfosis sempurna. Anak capung salah Ibu. Maaf ya Bu Dini ya. Nih, yuk salah. Bu Dini tidak lihat gambar nih. Lihat ada 4 kali perubahan bentuk. Berarti dia ini adalah metamorfosis sempurna. Oke anak-anakku semuanya ya. Metamorfosis sempurna. Dari 4 kali perubahan bentuk. Berarti capung ini adalah sempurna. Nah, yang ini adalah lalat satu lagi. Yang tidak sempurna lalat. Oke, anak-anak semuanya ya. Itu adalah perkembangbiakan makhluk hidup yang dengan cara bertelur, tapi yang mengalami metamorfosis. Tapi ada yang mengalami metamorfosis yang sempurna dan ada yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna ya. Ulangi lagi. Metamorfosis sempurna adalah perkembangbiakan hewan yang mengalami perubahan bentuk fisik.
Yang tidak sempurna adalah perkembangan biak hewan yang tidak mengalami perubahan fisik yang signifikan, yang tidak telah terlihat perbedaannya, ya. Nah, oke, kita dari cara bertelur tadi, yang tidak sempurna tadi itu adalah ayam, itik, bebek, itu adalah cara bertelur, tapi tidak mengalami metamorfosis. Nah, yang tidak mengalami metamorfosis ada yang sempurna dan ada yang tidak. Yang sempurna itu adalah yang mengalami 4 kali perubahan, ya, 4 kali perubahan. Jadi apabila dia ada 4 kali tahapan, itu namanya metamorfosis sempurna. Kalau dia 3 kali tahapan, berarti dia mengalami metamorfosis tidak sempurna. Oke, anak-anakku semuanya ya. Jadi nanti tugas kalian itu kalian tuliskan di buku inilah, anak-anakku semuanya, tuliskan di buku inilah. Paham maksud ibu ya? Nanti setelah kalian tulis, kalian tulis di sini, kalian foto, sudah dilihat, nanti sudah dibuat, kalian buat sini tahapan proses terjadinya kupu-kupu tadi sesuai dengan gambar yang sudah Bu Dini jelaskan tadi. Boleh ditambah dengan kalimat kalian sendiri, boleh ya, boleh ya. Jadi kalian buat di sini, tahapannya di sini kalian buat di buku inilah, di buku tema inilah, nanti kalian kirim di kelas. Jadi halaman tugasnya itu adalah halaman 123. Nah, yang selanjutnya, tugas yang selanjutnya ini mencocokkan gambar. Nih, mencocokkan gambar. Halaman 141, mencocokkan gambar. Nih, ini apa? Oh, telur. Induk capung bertelur di perairan yang dilengkapi dengan tumbuhan air. Jadi dibuat garisnya aja. Nah, dibuat garisnya aja ya. Dibuat garisnya. Ini apa? Ini capung apa? Ini capung apa? Nah, ini dibuat. Jadi ditarik garis-garisnya aja ya. Jadi tugasnya itu yang tadi halaman 100 berapa tadi ya? Ulangi dulu. Halaman 129 ya. Buat di sinilah ya anak-anakku semuanya ya. Kalian lihat, perhatikan gambarnya. Sudah itu halaman 141. Oke, itu untuk ya. Nah, karena kita kemarin tuh belajar tentang cara menyayangi hewan, menyayangi manusia, menyayangi sesama makhluk hidup, itu sesuai dengan pengalaman sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena kita sesama makhluk hidup itu adalah ciptaan Allah dan saling menghargai dan saling menyayangi. Nah, biasanya kita itu kadang sering kasih pendapat sama teman, ya enggak ya? Misalnya kita sering mendapat, saran aku cak ini deh yang bagus, gak bakal. Kadang itu terjadi di kerja kelompok ya. Kadang kita dalam pekerjaan, dalam main-main juga udah lemah main cak itu, kita main cak ini beyo. Nah ya anak-anak semua ya. Nah tapi teman yang kasih saran harus kita terima, jangan langsung kita cut, langsung kita ini udah lemah, itu udah bagus, kita tampung dulu, kita terima dulu ya. Kenapa kita harus menghargai pendapatnya? Setelah kita tahu pendapatnya, kita nanti beri saran. Nah, itu cara memberikan saran juga, nggak boleh langsung, kau ini awak tidak bagus, menunjuk saran, nah, jangan. Jadi dengan cara yang baik-baik, karena kita untuk menghargai pendapat mereka misalnya, oh bagus juga saranmu ya, tapi cak mana lah kalau cak ini lebih bagus. Nah, jadi ada kata pengujian dulu kita sama teman ya. Jadi supaya kenapa? Supaya saran jangan langsung langsung menolak saran teman tadi ya, karena kita kan harus menghargai, karena sesuai dengan Pancasila sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, karena kita ini jarang bertemu dengan teman-teman sekelas, nah kalau misalnya kita sudah tatap muka, pasti Bu Dini akan buat kalian sebuah saling kasih saran dengan teman. Kan kalian kan ada pekerjaan masing-masing. Nah, nanti ada yang saling mengomentari dengan pekerjaan teman. Ada yang tidak suka, ada yang suka. Nah, kalian bisa mengutarakan kenapa kalian tidak suka, kenapa kalian suka, kenapa kalian tidak sependapat dengan teman. Nah, karena kita tidak tatap muka, tidak belajarnya belum secara langsung, makanya Bu Dini hanya menjelaskan kalau kita memberikan saran kepada teman harus dengan kalimat yang baik dan kalimat yang sopan tanpa menyinggung perasaan teman. Jadi
Boleh kita memberi saran, boleh kita menyanggah pendapat teman, boleh kita tidak setuju dengan apa yang ia utarakan, tapi dengan cara yang baik, baik. Jangan sampai menyinggung perasaannya, jangan sampai dianya marah, jangan sampai dianya gak enak hati, ya. Karena kita ini adalah makhluk yang diciptakan Tuhan, ini makhluk yang saling menyayangi dan saling menghargai. Oke anak-anakku semuanya ya. Jadi sama hewan juga ya, kita pokoknya setiap terhadap semua makhluk hidup kita harus saling menyayangi. Oke ya. Oke anak-anak semuanya. Jadi itu untuk bahasa Indonesia sama PKN-nya. Nah, jadi yang tadi sudah Ibu kasih tugas ya. Bahasa Indonesianya tadi sudah Ibu kasih tugas. Nah, Ibu kasih tugas. Nah, sekarang ini kamu tugas ya. Nah, ini. Sekarang halaman 145. Halaman 145 nih. Halaman 145. Ini ada gambar. Ada gambar orangnya buang sampah sembarangan. Kira-kira kalau kamu melihat ini, apa saranmu kepada temanmu? Pasti kalian punya saran kan sama teman kan? Misalnya kalian kasih saran. Nah, kasih buat kalimat sarannya yang bagus, yang tidak menyinggung perasaannya. Sama yang ini. Nah, kamu melihat apa ini? Melihat tetanggamu membuang sampah dan kaleng bekas sembarangan. Nah, sama. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu berikan saran kepada dia tadi? Halaman 145. Oke, ini hapus ini. Ini hapus ini. Jadi tugas di classroom. Classroom yang pertama bahasa Indonesia halaman ya, halaman 129. 2 PKN halaman 145 ya, halaman 145. Nah, ini ya tugasnya anak-anak semua. Lihat tugas di classroom. Bahasa Indonesia halaman 129 dan PKN halaman 145. Oke. Nah, itu untuk materi kita untuk bahasa Indonesia sama PKN. Ingat kata Ibu Dini tadi, memberi saran itu harus dengan kalimat yang baik, kalimat yang sopan, yang tidak menyinggung perasaan teman, bahwa dia itu diberikan saran ya. Nah, sekarang kita ke matematika. Matematika kemarin Bu Dini suruh kalian membuat video tentang perkalian. Karena kenapa Bu Dini kasih kalian perkalian? Karena kita mau memasuk dengan hitungan perkalian. Nih, perkalian. Ya, perkalian ini nak seharusnya sudah hafal di kelas 3. Seharusnya sudah hafal di kelas 3. Karena di kelas 2 itu sudah ada perkalian. Setahu Bu Dini sudah ada perkalian ya, walaupun hanya cuma 2 angka sama 1 angka ya, atau cuma 1 angka sama 1 angka. Nah, di kelas 3 ini kita perkaliannya lagi 3 angka dengan 1 angka. Ini contoh 124 dikali 2. Nah, sudah begini kalimatnya anak-anakku semuanya ya, sudah begini kalimatnya. Nah, ini jalannya ya, kayak sama Bu Dini kemarin jalannya, cara penyelesaian dibuat ke bawah 124. Ini pasangannya sama ini kan, kali. Nah, yuk 2 kali 4 berapa? Oke, 8 tulis 2 kali 4 coret. Kenapa? Berarti ini sudah kita kalikan ya. Kalau ini kalian tidak coret, kalian bisa nyebut aku tidak ada coret, aku ingat. Tidak apa-apa. Takutnya nanti lupa bahwa sudah dikalikan. Sudah? Berarti ini pasangkan dengan ini. 2 kali 2 berapa? 4. Oke, pintar. Nah, 2 kali 1 2. Nah, jadi hasilnya ini adalah 248 ya. 248. Ini adalah perkalian.
Nah, kalau kalian tidak hafal kali kalian tidak akan bisa menjalankan ini. Nah, itu yang kemarin itu Ibu suruh kalian membuat video perkalian. Setelah Ibu lihat, alhamdulillah sudah banyak yang hafal, dan mudah-mudahan kedepannya yang belum hafal, hafalkan lagi ya, supaya nanti kita lebih enak belajarnya. Nih contoh, halaman 147. Nih halaman 147. Oke, Bu Dini conteng, Bu Dini kasih contoh yang nomor ini. Oke ya, ini kita hapus. Contoh yang nomor 2. Nomor 2, 123 dikali 5. Jadi dibuat kayak gini dulu. Baru di sini cara penyelesaian. 123 dikali 5. Oke, yuk kita mulai ya. 5 kali 3. Benar, 15. 15 kita buat sini. Kenapa Bu Dini? Karena langsung 2 angka. Kan tidak mungkin langsung kita buat di sini 15. Yang tadi Bu Dini kok langsung tulis? Karena hasilnya 1 angka. Jadi kalau hasilnya 1 angka, langsung kita tulis di bawah. Tapi kalau hasil perkaliannya 2 angka, tidak boleh langsung dituliskan di bawahnya 2 angka. Ingat ya, kalau hasil perkaliannya 1 angka, boleh langsung ditulis di bawahnya. Tapi kalau hasil perkaliannya 2 angka, tidak boleh ditulis, langsung ditulis di bawah. Nah, jadi sama kayak kita penjumlahan kemarin. Kalau dia 2 angka, ditulis dulu di samping. Sama seperti penjumlahan penjumlahan yang kemarin. Yang ditulis adalah angka 5. 5-nya kita coret. Ini kita coret. Berarti ini sudah kita kali. 5 kali 3 jadi berapa? 15. Kita buat di sini 15. Yang mana yang mau ditulis Bu Dini? Angka yang paling akhir. Ingat, setiap angka yang diambil itu adalah angka yang paling akhir. 5 ini kita coret. Kenapa ini Bu Dini? Takutnya nanti ditulis lagi. Ya, anak-anakku ya. 5 kali 2. Berapa 5 kali 2? Oh, pintar. 10. Tambahkan. Jadi 11. Iya enggak? Iya kan? Kan ada 1 di sini masih. 10, 11. Kita coret ini satunya. Tuliskan satunya di sini. Ini dibuat nggak Bu Dini? Iya lah nak. Kalau pengen dibuat, buat ya. Jalannya. Sekarang ini kita coret. 5 kali 1 berapa? Oke, 5. Tambahkan di sini. Berapa? 6. Baru ditulis di sini. 615. Nah, kalau ini tidak dibuat, kalian tidak buat di kalimat sampingnya, takutnya bingung. Atau boleh kayak gini, 123 kali 5. 5 kali 3, 15. 15, 1 di sini. Tapi takutnya nggak bisa ya. Iya, takutnya nanti bingung kalau tidak ditulis, karena kalian masih kelas 3 yang Ibu anggap masih belum bisa mengingat, mengingat apa yang sudah ditulis, mana yang tidak ditulis, karena kan katanya masih tahap belajar perkaliannya ya. Kalau kalian kelas 6 lain lagi, kelas 5 lain lagi caranya ya anak-anakku ya. Jadi kenapa Bu Dini pengen jalan seperti ini, supaya kalian tahu dapat ini dari mana jalan ceritanya. Jadi kalau kalian sudah terbiasa dengan ini, pada saat kalian sudah kelas 4, kelas 5, kelas 6, kalian tidak usah lagi pakai ini, cukup langsung ke sini. Ya, nah jadi maksud Bu Dini, ini tetap ditulis nak, di sebelahnya tidak apa-apa. Kenapa? Karena supaya kita tahu, oh jalannya dapat 5 ini di mana, sedangkan 5 kali 3 tadi 15. Ya, ini 5 kali 3 kan 15. Nah, sedangkan tidak boleh kita tuliskan langsung 15. Ya enggak? Oke, kita lanjut lagi anak-anak semuanya ya. Maaf ya agak terputus sedikit. Oke ya. Nah, tadi itu tadi. Jadi jalannya di rumah. Kita buat lagi contoh yang ketiga. 304 kali 7 sama dengan titik-titik. Cara penyelesaian.
304 kali 7. 7 kali 4. 7 kali 4 berapa? Oke, 28. Tulis, coret 8 di sini 8. Coret sini. 7 kali 0, 0. Ya, 7 kali 0, 0. Setiap angka yang dikalikan berapapun dengan 0 hasilnya tetap 0. Ya. Nah, 20 kali 0, 0. 100 kali 0, 0. 99 kali 0, 0. Jadi berapapun yang mau dikali 0, hasilnya tetap 0. Oke ya. 7 kali 0, 0. 0 tambah 2, 2. Coret di sini 2. Oke. Ya, 2 ya. Bu, habis Bu. Ya udah tinggalkan. Sekarang 7 kali 3. Berapa 7 kali 3? 21. 21. Bu, ditulis semua. Iya, ditulis semua. 21. Kenapa ditulis? Karena tidak ada lagi angka yang di depannya harus kita kalikan. Kalau masih ada angka di depan yang harus kita kalikan, berarti satunya dulu yang kita tulis. Oke ya? Nah, ini ya. Apabila ada angka yang di depannya masih ada, berarti 21 tidak boleh dituliskan sekaligus. Harus dituliskan satu angka dulu. Tapi kalau dianya tidak ada lagi angka, boleh langsung dikali dengan. Ini hasilnya adalah 2000. Ya? Oke, anak-anakku semuanya paham? Oke. Nah, untuk tugas matematikanya, kalian kerjakan di buku inilah. Kalian kerjakan di kertas lembar, ya. Tugas matematika. Kerjakan di buku latihan Classroom. Soalnya 1, 231 kali 4. Nomor 2, 212 dikali 3. Nomor 3, 532 dikali 3. Nomor 4, 207 dikali 9. Nah, 4 soal aja nah. Tapi mengerjakannya harus menggunakan yang Ibu Dini contohkan dengan cara penyelesaian ke bawah. Tidak boleh langsung jawab. Ya, ini ingat, kalau matematika Ibu Dini tidak pengen ada yang jawab matematikanya langsung jawab. Baik itu penjumlahan, baik itu pengurangan, apalagi perkalian. Ibu Dini pengen jalannya ke bawah semua. Kenapa? Supaya kalian mengingat kembali. Dengan cara mengingat, insya Allah kalian ingat terus. Ya, paham anak-anak semuanya? Jadi tugasnya ada 3 tadi ya anak-anakku semuanya. Sudah Bu Dini tuliskan tadi di papan tulis bahasa Indonesia halaman 100. Halaman 129 bahasa Indonesia. Nulisnya di mana? Di buku inilah. Di buku inilah. Nah, kalian cepet, nanti sudah selesai kalian kirim di Classroom. Sudah itu PKN-nya halaman 145. Halaman 145 memberikan saran. Tulis sarannya di sinilah. Ya. Nanti kalian foto, kirim di Classroom. Nah, yang matematika kalian kerjakan di buku latihan Classroom. Di buku latihan Classroom gunakan jalan sesuai yang telah Bu Dini jelaskan. Jangan seperti kemarin yang pengurangan kemarin. Bu Dini minta pengen jalannya itu pakai yang dicoret-coret. Ya, kenapa? Itu ada alasannya bagi Bu Dini. Dengan kalian mencoret, kalian tahu berapa jumlah angka yang sudah dikurangi. Ya. Kalau kalian biasa dengan cara seperti itu, kelas 4, kelas 5, kelas 6 akan terbiasa sendiri. Nah, jadi kenapa Ibu mulai dari sekarang? Jadi maksud Ibu Dini, materi yang Ibu Dini ajarkan, jalan yang Bu Dini berikan, dipakai. Jangan dilupakan. Ya, walaupun kalian bisa mengerjakannya. Kenapa? Karena pada suatu saat kalian mentok, kalian akan ingat. Kan tidak selamanya kita ini teliti, ya, tidak selamanya kita ini selalu teliti. Nah, dengan cara seperti itu mudah-mudahan
yang kita suka tidak teliti tadi lebih teliti lagi ya. Jadi maksud Ibu Dini, matematika gunakan jalan ke bawah ya, apalagi perkalian harus gunakan jalan ke bawah. Jadi seperti yang Ibu Dini contohkan di penjelasan matematika tadi. Paham anak-anakku semuanya ya? Itu aja yang ingin Ibu Dini sampaikan untuk subtema 3 ini, PB4, PB5 dan PB6 ya. Semoga kalian paham dengan materi yang Bu Dini jelaskan, dan kalian mengerti, kalian bisa menyimak kembali materi yang Bu Dini berikan dan bisa masuk ke benaknya masing-masing ya. Apabila nanti kita ulangan, kalian bisa menjawab tanpa harus dibantu oleh orang tua, tanpa harus didampingi oleh mama papanya. Paham anak-anakku semuanya ya? Ya itu aja. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.